Episode 15. Egois. Eriska menaikkan sebelah alisnya menatap nomor asing yang baru saja mengirimkan pesan kepadanya. Sebenarnya dia ingin mengabaikan, tetapi chat kedua membuat Eriska membuka chat itu. Ini gue. Kalau lo nggak save nomor gue, nanti gue datang ke rumah lo. Siapa sih? Orang iseng mana yang maksa gue buat save nomor dia? Eriska tidak memperdulikan pesan itu. Kemudian dia memasukkan ponselnya ke dalam tas. Dia lebih memilih fokus pada Aldi yang sedang menerangkan pelajaran yang sangat dibencinya. Tetapi dia harus bisa karena matematika ada di ujian nasional. Eriska dan Niken akhirnya telah menyelesaikan kursusnya dengan Aldi. Ma, Rizka mau beli es teh di gang depan ya? Malam-malam gini anak gadis nggak boleh keluyuran. Seru Indah saat melihat putrinya yang sudah turun dari tangga. Ini baru habis maghrib. Mah, belum malam. Seru Eriska. Iya, tapi tetap aja malam. Kenapa nggak minta Mbok Mimin bikin aja sih? Rizka sambil beli tipe X. Udah habis. Dadah mama. Eriska langsung berlari keluar dari dalam rumah. Sebenarnya warung es tehnya tidak terlalu jauh. Memang, dasarnya aja Eriska pengen pergi keluar gara-gara dapat pesan dari seseorang. Dateng juga loh. Ujar Raka melepaskan helmnya. Eriska melotot tajam ke arah cowok yang pernah sangat dia suka itu. Sebenarnya apa sih mau lo? Raka terlihat tersenyum. Sejenis senyum sinis dan mengejek. Kan gue udah ngomong sama lo kan, kalau nggak save nomor gue bakal datengin lo ke rumah. Eriska menghela nafas kasar. Dia benar-benar bingung dengan sikap Raka yang kekanakan seperti ini. Mendingan lo pulang deh, nggak ada gunanya lo kesini. Emangnya lo mau ngancam gue pakai apa? Raka memperhatikan pesan-pesan konyol yang dulu sering dikirim oleh Eriska padanya. Lo nggak mau kan kalau pesan lo nanti gue kasih ke Tante Indah? Eriska melotot sempurna. Memangnya dia bakalan takut dengan ancaman pesan tersebut? Mamanya saja sudah tahu kalau dulu Eriska mengejar Raka. Terserah, sana temuin mama gue kalau berani dan bilang semua itu ke mama. Jawab Eriska dengan enteng. Sedangkan Raka membelalakan matanya tidak percaya. Dia benar-benar begitu bingung dengan sikapnya Eriska yang sekarang semakin cuek padanya. Pulang sana. Gue udah bilang kan gak usah muncul di depan muka gue lagi, dan ini yang terakhir kali. Eriska membalikan badannya dan akan segera beranjak meninggalkan Raka. Tapi tangan Raka segera meraih pergelangan tangan Eriska. Kenapa lo berubah? Apa gara-gara masalah di gudang itu? Eriska langsung menghempaskan tangan Raka dengan kasar. Dia menatap jijik terhadap cowok itu. Iya, gue Jeti tahu ternyata lo dan si kutu buku udah sejauh itu. Gue nggak mau Jeti pelakor. Jeti lo tenang aja. Gue nggak akan pernah ganggu lo lagi. Lebih baik sekarang lo fokus sama cewek lo itu. Selamat ya. Eriska tersenyum. Cantik sekali sampai Raka terpesona. Apa maksud lo? Gue sama dia nggak ada hubungan apa-apa. Gue nggak kepercaya dan gue nggak peduli. Bukankah cewek cupu itu yang udah bikin lo tertarik? Seru Eriska. Raka mengeraskan rahangnya. Entah kenapa dia tidak suka dengan ucapan Eriska. Kenapa? Lo cemburu? Tanya Raka menyunggingkan senyumnya. Eriska tertawa sedikit keras. Mencibir Raka dengan segala kepedean yang hakiki. Gue udah nggak cemburu lagi. Karena semua perasaan gue udah habis buat lo. Raka menarik kembali tangan Rizka dan membuat tubuh mereka saling menempel satu sama lain. Namun sedetik kemudian Eriska mendorong tubuh Raka dengan keras. Gue jijik sama lo. Jangan kira gue sama dengan cewek lain yang dengan mudahnya menyerahkan diri sama lo. Meskipun gue tergila-gila, gue nggak akan nyerahin bibir gue gitu aja. Sejelek-jeleknya gue di mata lo, gue masih punya harga diri nggak seperti cewek cupu yang lo suka itu. Eriska mendorong tubuh Raka kuat. Kemudian dia langsung berlari meninggalkan cowok itu. Raka tercengang. Entah kenapa ucapan Eriska benar-benar mengena di hatinya. Perasaan yang aneh sejak beberapa hari lalu dirasakan Raka kini mulai menemukan titik terang. Raka mulai tertarik pada Eriska. Di saat Eriska sudah melepas perasaannya, sedangkan Eriska sendiri langsung mengunci diri di dalam kamar, dia benar-benar membenci Raka. Pria itu ternyata bukan cowok yang pantas untuknya. Pagi itu di SMA Taruna sedang heboh karena adanya murid baru, pindahan dari luar negeri.
Kasakusuk yang beredar mengatakan jika murid itu adalah keponakan kepala sekolah. Ganteng banget. Anjir, kayak opa-opa Korea. Bibirnya itu loh, pink asli. Mau gue gebet. Dia mau nggak ya? Gila, gue mau dangceti ceweknya. Huhuhu, nyimpi aja loh. Eriska mendengar gerasak-gerusuk mulai dari pintu gerbang sekolah sampai di depan gedung kelasnya yang mengatakan jika ada murid baru yang gantengnya ketulungan, sampai para siswi tidak berhenti bergosip tentang cowok baru yang kabarnya masih keponakan kepala sekolah itu. Eriska sampai di gedung kelasnya dan langsung naik ke lantai atas. Kelas Eriska sebenarnya berada di lantai bawah, tapi dia ingin bertemu dengan salah satu temannya. Rencananya dia ingin meminjam seragam olahraga, karena setahunnya pasti memiliki 2 seragam yang sedikit longgar. Udah pakai aja. Ini juga kebesaran kok di badan gue. Seru Hesti. Iya tapi tetap gue bayar. Ucap Eriska tidak ada penolakan. Gadis itu menyodorkan 2 lembar merah dan diberikan kepada Hesti. Oke deh, kalau lo maksa. Makasih ya. Ujar Hesti. Bel masuk sekolah berbunyi. Eriska langsung terburu turun dan berlari ke toilet untuk mengganti pakaiannya dengan kaos olahraga karena jam pertama adalah pelajaran olahraga. Eriska berlari menuju lapangan karena takut terlambat. Padahal Pak Radit belum datang. BRU kakak. Aduh, woi, lo halangi jalan gue. Seru Eriska karena menabrak sebuah punggung seorang cowok yang saat ini tengah menoleh ke arahnya. Cowok tersebut meringis karena melihat seorang gadis terduduk sambil memegang pantatnya yang mencium lantai. Sakit tahu. Eriska mengelus pantatnya yang memang sakit luar biasa. Aduh, sorry. Sini, gue bantuin lo berdiri. Cowok itu menyodorkan tangannya untuk membantu Eriska. Gak perlu. Eriska berdiri sendiri dan sudi kalau harus dibantu sama cowok yang tidak dia kenal. Bahkan dia sepertinya tidak pernah melihat cowok itu di sekolah ini. Cowok itu tersenyum melihat kejutekan cewek di depannya. Gue Gala. Salam kenal. Ya, gue murid baru di sini. Cowok itu menyodorkan tangannya kembali. Eriska menatap cowok tampan itu. Kulitnya putih, hidung mancung dan alis yang tebal. Sungguh makhluk Tuhan yang sempurna selain Raka. Oh, tidak. Sekarang Eriska harus menghilangkan list Raka dalam kamusnya. Bersambung.